Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue mau nganjutin kisah yang kemarin. Jadi akhirnya gue kemarin itu ke kantor banknya yang bersangkutan gitu kan. Gue pengennya tuh ada PIC yang bisa gue pegang lah, customer service lah ya. Cuma begitu di sana, gue malah diarahin buat telepon call center. Terus terang gue agak kecewa sih. Kalau telepon call center gue juga bisa gitu. Tapi mereka nolong memang dan mengarahkan itu kok, dalam artian gue nggak kayak zaman-zaman di tahun 2000-an ya. Awal-awal itu nggak, kalau yang datang ke cabang ya ditanganin cabang, jadi cabang yang langsung ke divisi yang bersangkutan nih, masalahnya di mana, mereka langsung tanyain itu gitu biar dapat kejelasan. Karena eh, kalau dulu itu kan pikirannya kan memang belum banyak yang tahu call center. Udah gitu juga yang kedua kan memang direct line ya, pelayanan langsung ke customer kan begitu, kena ke nasabah kan begitu kalau dulu. Kalau sekarang gue bilang ya buat apa gue ke kantor cabang gitu maksud gue. Tapi paling tidak mereka ngebantu gue untuk identifikasi masalah, terus mereka bilang juga, Bapak nanti laporan sanggahan transaksi Pak, kata gitu. Jadi gue diarahkan untuk itu judulnya. Dan ya kalau ya itu yang jadi gue tidak bisa megang megang PIC-nya ya, nggak bisa megang orang, cuma megang ya istilahnya kalau di call center mah nggak bisa dipegang. Kita juga kadang-kadang kan call center nggak tahu siapa gitu. Yang bersangkutannya kan kalau dulu kan ke customer service cabang kan, oh pegangannya si ini nih gitu. Ntar gue nanya lagi ke dia, progresnya udah sampai mana. Kalau call center kan nggak tahu. Well, even memang ada catatan sih di gue rasa memang di CTR-nya tuh ada. CTR itu buat komplain ya, buat komplain di nasabah, zaman dulu gue bilangnya CTR. Itu ada, udah sampai mana progresnya ada. Cuma kan ya tetap aja sih, maksudnya pelayanan mungkin bisa dari nol lagi, yang memang akhirnya habis pulsa di situ gitu kalau 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 lewat call center, kan banyak pilihan segala macam, nggak bisa langsung daerah ke call center. Nah itu akhirnya begitu, kemarin gue ke cabangnya begitu, ternyata omongannya juga ya gue bilang sama aja dong kayak begitu mah. Terus gue coba nanya ke kantor pengacara nih gue nih. Jadi ada urusan yang lain, terus gue coba selipin pertanyaan itu, apakah memang ada nggak sih kasus seperti itu yang dikasusin gitu sampai mana. Pengacara bilang juga nggak ada katanya, karena kan kerugiannya juga nggak terlalu banyak, 700.000 lo orang terbayar pengacara segala macem kan, malesnya begitu. Akhirnya tidak ada yang speak up. Nah itu yang gue melihatnya, karena tidak ada yang speak up ini gitu, karena tidak ada yang bicara, jadi akhirnya eh, kejahatan seperti ini berulang lagi dengan modus yang baru gitu. Tapi tipenya sama gitu. Kalau gue kan memang jelas dia pakai flip buat menyamarkan apa namanya, penampungannya kemana gitu, buat memang kayak cuci duit lah, kalau money money laundering lah ya gitu kalau gue bilangnya. Mereka tuh disamarin kemana gitu. Kalau gue kemana, akhirnya gue bilang gini, intinya gue gini aja deh, gue bilang lo tolong tolong tracking itu ke rekening siapa, buat warning di lo. Jadi buat buat laporan ke Flip juga segala macam, bahwa ini ada ini, memang penipuan jatuhnya gitu, maksud scamming ya gitu. Gue cuma bilang gitu doang. Ya kalau kejadian sama gue ya sudahlah, gue juga ya mau bilang mau gimana lagi, gue bilang kan gitu, ikhlasin aja udah. Tapi biar nggak kejadian ke orang-orang nih, gue bilang. Ya kalau kita mikirnya gini lah, dengan segitu, angka segitu kan juga laporan atau lewat apa namanya dikasusin lewat pengacara segala macam, juga orang kan masih mikir ya, cuma 700.000 ya udahlah ikhlasin aja. Nah itu yang kalau gue bilang menormalisasi ya, akhirnya ya kejadian itu terus berulang. Kalau 700.000 satu orang, lo bayangin lo berapa berapa juta nasabah di bank itu gitu loh. Dan itu ya bisa dikali 700.000, sejuta aja udah berapa duit tuh, ada 700 miliar berarti kan. Nah itu yang gue khawatirkan, itu mencegah itu, gue bilang gitu. Makanya kemarin gue akhirnya bikin surat terbuka ke OJK lewat sosial media. Itu yang bisa gue lakukan, bukannya lebay atau apa, cuma biar biar OJK juga tahu bahwa ada kejadian kayak begitu. Dan YLKI juga harusnya juga paham nih, udah memantau kejadian-kejadian kayak itu, sehingga ada lembaga bantuan hukum lah ya gitu, buat 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 nanganin kasus kayak gini.
jumlahnya kalau buat gue memang lumayan segitu, mungkin buat kalian tidak ada artinya segitu, tapi buat gue itu lumayan. 700.000 buat gue sangat berarti lah ya, lagi kondisi kayak begini. Itu yang mau gue pesenin bahwa eh, ya gue sih juga bikin video ini biar biar OJK tahu, YLKI juga tahu, dari pihak bank juga tahu. Tapi paling tidak kemarin mereka tuh tidak ada, kekhawatiran gue adalah kemarin kan gue minta bahwa ada yang nyangkut gak di rekening gue, takutnya masuk ke AFT ya, AFT Automatic Fund Transfer ya, pemindahan dana otomatis, ternyata tidak ada. Tapi gue tetap masih trauma untuk narik di ATM nih, yang gue masih trauma. Itu yang gue lihat pertama, mereka akhirnya kan juga permintaan gue mereka jalankan gitu, yang request gue yang memang gue lihat ada AFT gak, sebab gue bilang gue tahu sistem lo, gue tahu karena gue pernah pakai sistem itu di bank gue bilang gitu, gue tahu karena gue juga tahu ada fasilitas AFT, lu tinggal daftarin doang. Ada nggak, gue bilang tolong di tracking. Dia bilang nggak ada. Nah kalau yang kemarin waktu di cabang itu nyaraninnya lebih 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 brutal lagi, lebih 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 frontal lagi, tutup aja para rekeningnya gitu, nggak nyelesain masalah. Gue bilang karena akun gue ini kan udah nyebar kemana-mana buat paymentnya gue bilang gitu, dan gue udah hafal sayang nomornya. Kalau gue ya lebih baik gue jagain aja deh, nggak usah diblokir, nggak usah ditutup, gue jagain aja deh, gue liatin ntar masalah penarikan kayak gimana, ntar gue coba akalin lah kayak gimana gitu. Jadi kalau memang teman-teman juga ada kasus yang sama, ya mungkin juga bisa pakai ke banknya langsung, suara pembaca atau apa ya. Sekarang udah nggak ada sih suara pembaca ya. Mungkin juga bisa bikin konten, bukan buat ngejelekin banknya. Makanya gue berapa kali bilang, oh berarti ini flip jelek dong, banknya jelek. Enggak, semuanya bagus. Yang jelek itu oknumnya nih, penipunya ini yang bikin jelek itu. Karena apapun, ya kayak pisau mata dua sih, dipakai sama siapa buat kejahatan ya jadi kayak dia kejahatan gitu. Kalau dipakai buat kebaikan ya kebaikan. Makanya gue bilang gue bukan counter untuk itu, tapi gue cuma bilang ya ini kan masalah masalah ini aja sih, caranya aja, dan itu digunakan buat kejahatan ya jadilah dia kejahatan. Ini bukan gue buat buat ngejelekin brand atau apa ya, cuma memang ada yang terjadi di gue adalah style gayanya tuh begitu gitu, modusnya begitu. Jadi rekening lo di debit, terus masuk ke Flip sebagai apa namanya, aplikasi pihak ketiga untuk transfer nggak pakai biaya gitu. Kalau gue melihatnya adalah buat nguburin ini apa namanya, buat biar di trackingnya agak jauh aja, jadi nggak bisa langsung di tracking ke siapa orangnya. Jadi ya buat ngaburin perjalanan si dana apa namanya, si rekening penampungannya gitu. Nah teman-teman yang punya mungkin ada hal lain juga yang penipuan gaya lain, kalau gue bilang speak up aja lah di sosial media. Tapi hati-hati dengan bahwa lo bilang disclaim bahwa gue tidak menjelekkan brand tertentu, menjelekkan bank tertentu, atau menjelekkan aplikasi tertentu. Yang gue cuma memang mau tegaskan adalah gue minta dari OJK sendiri buat bikin ketentuan bahwa pengirim dana dengan sumber dana tuh namanya harus sama. Kalau gue bilang paling eh, jagainnya di situ gitu, jagainnya di situ. Jadi pengirim dana harus sama dengan sumber dana, karena eh, apa namanya, sumber dana atas nama gue misalnya, ya berarti pengirim dananya atas nama gue. Kalau memang enggak, transaksi tidak disetujui, bisa loh OJK punya wewenang buat bikin peraturan kayak gitu. Itu yang untuk screening lagi biar orang nggak ketipu juga gitu, biar orang juga nggak di scam sama rekening orang lain gitu. Artinya kalau memang pakai itu berarti transaksi ditolak gitulah, bisa lah kalau gue bilang. Selamat bekerja buat OJK, mudah-mudahan apa yang jadi ide gue ini bisa diterapkan sehingga tidak banyak lagi orang ketipu, dan juga kita bisa mencegah orang untuk melakukan perbuatan jahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.